Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Albar Hasan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi IPA SMP kelas 9 dengan topik pertumbuhan dan perkembangan hewan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dibahas adalah yang pertama, mendeskripsikan dan membandingkan pertumbuhan dan perkembangan hewan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Yang kedua, membandingkan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bagaimanakah embrio berkembang? Kucing, ikan, kura-kura, dan burung semuanya bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual adalah sistem reproduksi yang melibatkan pertemuan dua sel kelamin. Setelah terjadi fertilisasi, embrio hewan-hewan ini mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang di dalam tubuh induk, ada juga yang berkembang di luar tubuh induk mereka. Hewan bertelur atau ovipar. Hewan bertelur atau ovipar merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi berada di luar tubuh induk. Kebanyakan hewan yang tidak bertulang belakang termasuk cacing dan serangga, serta hewan bertulang belakang seperti ikan, reptil, amfibi, dan burung merupakan hewan yang mengerami embrionya di luar tubuh. Telur dari hewan vertebrata yang tinggal di darat seperti reptil dan burung memiliki struktur telur yang disebut telur amniotik. Telur amniotik dilapisi membran dan cangkang yang kasar ketika berada di dalam tubuh induknya. Membran berfungsi untuk melindungi bagian dalam telur. Cangkang telur berfungsi untuk melindungi, menjaga kelembaban, dan memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Albumen berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Kuning telur berfungsi untuk memberikan suplai makanan kepada embrio. Allantois berguna untuk menyimpan kotoran dari embrio. Cairan amnion berguna untuk bantalan embrio dan sebagai penjaga kelembaban. Hewan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Pada hewan yang bertelur dan beranak atau ovovivipar, embrionya berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induk sampai akhirnya siap ditetaskan. Saat telur menetas, maka individu baru siap dilahirkan. Embrio hewan ovovivipar bertumbuh menggunakan asupan makanan berasal dari cadangan dalam telur. Contoh beberapa hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, kuda laut, platypus, iguana, salamander, dan beberapa jenis ular. Hewan beranak atau vivipar. Embrio hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya. Induk dan embrio terhubung melalui plasenta, saluran tempat terjadinya pertukaran material antara embrio dan induk. Induk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan embrio untuk berkembang, sementara embrio memberikan sampah sisa metabolisme dan karbon dioksida ke plasenta, kemudian dari plasenta ke darah induk. Terdapat beberapa hewan yang tampilan induk dan anaknya terlihat hampir sama. Artinya, penampakan hewan saat muda dan dewasa tidak terlalu berbeda. Namun, ada juga hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan fase dewasa. Hewan tersebut mengalami suatu proses yang dinamakan metamorfosis. Berikut beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis. Hewan udang-udangan. Udang, lobster, dan kepiting memulai kehidupannya sebagai larva, lalu bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. Berikut merupakan siklus hidup lobster, yang dimulai dari fase telur, kemudian berkembang menjadi larva, kemudian menjadi lobster kecil, kemudian berkembang menjadi lobster remaja, lobster dewasa, yang nantinya lobster dewasa akan bertelur,
dan siklus pun berlanjut. Hewan serangga. Metamorfosis serangga dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah suatu perubahan bentuk pada makhluk hidup dalam pertumbuhannya yang sangat berbeda pada saat larva, remaja, dan dewasa. Metamorfosis sempurna terbagi menjadi 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Sementara metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga yang bentuk tubuhnya di fase muda terlihat mirip dengan fase dewasanya. Metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase pupa. Metamorfosis ini hanya terdiri dari 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Hewan amfibi. Kehidupan pertama katak adalah di dalam air. Proses fertilisasi pun di dalam air. Setelah telur menetas, berudu mulai berenang. Dia menggunakan insangnya untuk mengambil oksigen dari air agar berudu dapat bernapas. Bentuk berudu sangat berbeda dengan bentuk dewasa. Oleh karena itu, perubahan katak dari berudu sampai dewasa merupakan metamorfosis sempurna. Demikianlah materi pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya.